Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Sahabat GKI, Yehezkiel 37 adalah salah satu bagian dari Alkitab yang kisahnya begitu epik. Epik karena kalau saudara memperhatikan, ada kengerian yang luar biasa ketika Yehezkiel diajak Tuhan, dibawa oleh Roh Tuhan, melihat hamparan padang dengan penuh tulang-tulang kering. Betapa mengerikannya itu. Namun di balik kengerian itu, kemudian dimunculkan juga sebuah keindahan karya yang luar biasa. Bagaimana Allah kemudian menjadikan tulang-tulang kering itu menjadi sesuatu yang kembali hidup, sebuah pemulihan yang terjadi dengan cara yang dahsyat. Saudara-saudara, apa yang hendak diceritakan melalui Yehezkiel 37 ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan hendak menyatakan kepada kita, umat-Nya, betapa berkuasanya Ia, betapa sanggupnya Ia untuk membalikkan keadaan dari sesuatu yang telah kehilangan kehidupan, kembali menjadi memiliki kehidupan. Dari sesuatu yang terlihat begitu mustahil, menjadi sesuatu yang betul-betul nyata kehadirannya di tengah kehidupan. Dan juga hendak dikatakan bahwa Allah yang sedemikian berkuasa itu sekaligus adalah Allah yang berpihak kepada umat-Nya. Saudara-saudara sahabat GKI, bukankah itu terjadi hingga saat ini dalam kehidupan kita? Kekuasaan Allah yang sedemikian dahsyat sekaligus kasih-Nya yang begitu berpihak pada manusia adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, yang masih ada bahkan hingga saat ini. Begitu banyak orang yang berada dalam posisi seperti tulang kering. Meskipun pandemi konon katanya sudah hendak berakhir, bahkan sudah berjalan 2 tahun, saudara-saudara, kenyataannya dampak yang terjadi sampai hari ini masih dirasakan banyak orang. Namun saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengingat teks ini. Mari mengingat bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berkurang. Kuasa Tuhan sanggup untuk mengembalikan keadaan kita sehingga kita menjadi memiliki kembali kehidupan yang utuh. Mengembalikan kemanusiaan itu secara utuh. Tidak lagi seperti tulang kering, namun sungguh-sungguh menjadi manusia yang hidup. Inilah waktunya pemulihan bagi umat-Nya. Inilah waktunya pemulihan bagi saya dan saudara. Dan saudara-saudara, saya tahu bahwa tidak mudah untuk menjadi percaya akan kehadiran Tuhan, akan kemahakuasaan dan kasih Tuhan. Pada saat kita berada di tengah kepedihan, di tengah tantangan yang berat. Bukankah
Itu sifat dasar manusia memang, sulit untuk menjadi percaya. Bahkan Yehezkiel sendiri pun, dia mengekspresikan sulitnya untuk percaya itu melalui jawabannya kepada Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, Yehezkiel spontan menjawab, "Engkaulah yang tahu ya Tuhan." Kenapa dia menjawab demikian? Apa dia tidak tahu bahwa Tuhan itu sanggup? Ya, teorinya sih begitu. Tetapi melihat keringnya tulang itu, bahkan seorang Yehezkiel tidak berani dengan lantang mengatakan, "Ya, aku percaya Tuhan sanggup untuk membangkitkan mereka." Namun saudara-saudara, inilah kasih Tuhan. Tuhan yang mengasihi umatnya. Juga Tuhan yang memahami kelemahan itu. Dan dia tetap menyatakan dan membuktikan dia sanggup. Maka saudara, kalau saudara saat ini berada dalam keadaan yang berat, kalau saudara hampir-hampir kehilangan pengharapan, kalau hidup saudara seperti tulang kering yang kehilangan kehidupannya, mari percayalah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Bahkan kalau saudara sulit untuk percaya kepada Tuhan, katakan saja kepadanya. Dan Tuhan akan membuktikan bahwa dia ada untuk saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur sebab Tuhan ada. Tuhan berkuasa dan terlebih lagi Tuhan mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Maka Tuhan, ajarlah kami untuk setia dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.